Kita sih bawa ini semua dengan kegembiraan ya. Kalau istilah sekarang teman-teman santuy ya. Kita have fun. Gembira karena udah tahu pasti menang atau gimana? Kalau itu kan konsekuensi dari kerja. Oh, ya kan. Aku pikir kan ada juga gembira karena udah tahu pasti menang. Politik itu kan seni memanage kemungkinan-kemungkinan kan. Ya, tapi kalau semua mungkin menang ya, sedikit kemungkinan kalah ya kan. Tapi kalau kerja keras ya pasti konsekuensinya menang. Pak Prabowo tolong dicek Pak Prabowo. Apakah komandannya ini paham betul nih soal Pak Prabowo? Sosok Prabowo dari kacamata seorang mantan ketua umum PBHMI. Penting ini, jangan sampai komandannya fit and proper test jadi Apapun. kandidat komandan. Iya dong. Bisa direvisin tak kalau Iya, salah. makanya masa nggak kenal, masa cuma dari tadi Gibran terus. Jadi jangan lupa presidennya Pak Prabowo. Kalau saya main kerja buat kasih suara ke Anies baru masalah Oh, ya. iya. Ini sampai ke hati nih dari. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti, mudah-mudahan relevan. Tepuk tangan dulu dong. Bang dulu. Aman. Aman, amin, kabul biar semuanya. Biar Halo, komplit. Mas Arief. Halo Gus. Sehat ya? Biasanya kalau Gus cium tangan. Wih deh, ingat. Sehat. Itu kalau Gus beneran, kalau ini Gus KW soalnya. Bagus sekali. Hari ini kita memenuhi janji kita. Setelah jubir-jubir milenial yang lain kita hadirkan, hari ini kita kehadiran seorang aktivis, jelas karena mantan ketua umum PBHMI periode 2013 sampai 2015. 2 tahun jadi ketua Oh, umum cuman PBHMI. satu periode? Satu. Oh, kirain mau 3 periode. Yang Kalau di HMI cuma Cak Nur yang 2 periode. Yang lain tahu diri. 2 periode? enggak Dua sebenarnya periode, kepengen 2 periode tapi kehabisan bensin. Tahu diri juga. Pak. Sekelas Cador aja cuma 2 periode. Iya. Apalagi 3 periode. Jadi Bung Rosid ini rela meninggalkan jabatan prestis komisaris BSI. Oh, BSI ini bank besar, konsolidasi dari sejumlah bank. Nomor 6 sekarang. Kepanjangannya apa? Bank Syariah Bank Indonesia. BSI. Oh, pantesan dia pakai peci. Ya, bank. Bisa agak bau-bau. Iya, syariah. Syariah. Jadi meninggalkan untuk menjalankan tugas di tim pemenangan Prabowo Gibran. Pertanyaannya itu inisiatif atau penugasan, Mas? Nih ditanya, jawab. Langsung begitu tektokan kita. Inisiatif, panggilan hati atau penugasan? Ya, komisaris loh ya. Iya. Ini orang lagi susah nyari Ini kerja. mau jawab jujur atau yang Iya, salah jujur? iya. Apa, terserah. Terserah. Ya dikasih amanah ya. Dikasih amanah karena nggak tahu saya tiba-tiba diumumin ya besoknya saya harus mundur. Oke. Gitu. Dikasih Tiba-tiba amanah, diumumin. Tiba-tiba Mas. diumumin. Yang ngasih amanah siapa nih? Hah? Yang ngasih amanah siapa? Ya kan yang tanda tangan pengetahui Pak Rosan, yang ACC Pak Capres dan Cawapres. Loh, yang berarti yang penugasan Pak Rosan, yang ngasih penugasan. Pak Rosan kan Pak Rosan ini senior di HIPMI ya kan, di Kadin ya. Karena nggak mungkin juga penugasan dari BSI kan. Iya. Karena kan BUMN harus netral. Nggak mungkin lah. Tadi aku Tapi gini loh, tafsir hitung-hitungannya RT ninggalin, kan. nang nih gaji komisaris BSI berapa sih? Gede kan? Lumayan. Loh, ditinggalin kan nggak main-main. Timnya lebih gede lagi. Oh, timnya lebih gede lagi. Tancemnya lebih gede lagi. Coba ngomongin tancem. Kenapa? Ah, gini deh. Udahlah itu nanti biar dijawab kalau setelah kamera mati. Mungkin siapa yang nugasin ya. Tebakan kita sih pasti ada yang nugasin. Dan penugasan itu tidak bisa Kan ditolak. nggak mungkin Rosan juga lah. Ini Iya. kan urusannya beda kan. Pak Auto langsung presiden yang nugasin. Nah, itu. Bukan presiden kan? Katanya tadi setelah ini. Oh ya oke. Ya. Kenapa? Ketua Fanta ya? Ketua Fanta ya, Ketua Tim Pemenangan. Komandan namanya. Komandan TKN. Komandan TKN Fanta. Fanta. Kenapa Fanta? Bukan Coca-Cola atau Bukan Sprite. atau temulawak. Kan komandan kalau salah ada 7 kan. Oh, ada 7. Jadi Alpha, Beta, Charlie, Delta, Oh, Echo, Fanta, terus Golf gitu. Sebenarnya pengen golf biar bisa latihan Bisa golf, latihan ya. golf, tapi Fanta. Cuma karena Fanta ya. Dan itu memang fokus ke anak-anak muda. Nomenklaturnya itu komandan pemilih muda, komandan Fanta pemilih muda. Oh. Jadi memang ada yang bilang under 40 ya, ada yang ya bisa juga milenial kan mungkin 42 tahun ke bawah ya gitu. Jadi ya bebas saja.
Apa Seperti yang masih muda-muda, usia. tugas utamanya Bang hanya menjaring pemilih itu? Ya, usia jelas muda? karena kan di pemilu ini menariknya dan yang paling menentukan kan pemilih muda ya. Karena usia kalau kita pakai 40 tahun ke bawah berarti dia 53%. Yes. Kalau kita mau pakai standarnya milenial, istilah milenial dan Gen Z berarti 42 tahun ke bawah itu bisa Tadi 56%. menunggu padahal yang menentukan ada pemilih ini adalah cawapres muda gitu. Ternyata pemilih muda. Pemilih muda. Bukan cawapres muda ya. Dia lokomotif pemilih Lokomotif muda. Itu istilahnya, Pak Gus. Jadi Mas Gibran ini lokomotif, kita semua ini gerbong. Oke. Jadi pemilih-pemilih penumpang gitu ya. Atau gimana itu? Iya kan? Kalau dia lokomotif jalan sendiri, nggak ada penumpang juga kan kosong kan? Berarti Nah, jadi harus ikut semua. Hebat berarti Bung Rosid ini. Lokomotifnya Mas Gibran, masinisnya dia. Kan dia komandannya Fanta. Enggak lah, Enggak, kan lokomotif. enggak berani. Enggak apa-apa. Peta konflik ini. Kan komandan. Kan Enggak kan lokomotif. lokomotif Tapi kita tergantung gerbong. juga Mas, keretanya apa? Kereta listrik, kereta uap atau kereta Atau kereta bus. Iya. Oke. Mas Arief, saya tertarik maksudku Mas Gibran ini kan sudah menjadi representasi dari tokoh muda gitu ya. Kenapa harus perlu disokong oleh satu tim khusus misalnya yang itu ditugaskan untuk nge-grab gitu ya, pemilih-pemilih muda ini? Iya kan namanya tadi Mas, kalau lokomotif kita mengibaratkannya ya perlu ada gerbongnya kan. Gitu. Karena kan selain tadi ya, kan kalau konteks pemilu ya kita bicara total DPT dan berapa persen pemilih kan, pemilih. Tapi kalau yang bicara lebih besar lagi, misalnya kita bicara konteks Indonesia kan, sejak 2012 Indonesia ini memperoleh namanya bonus demografi. Kebetulan waktu itu sejak 2010 kita udah mulai bersuara itu ya, dan 2012 sampai akhirnya puncaknya ketika tadi disebutkan atribusinya Ketum HMI, kita bawa satu dokumen ke Pak Jokowi untuk mendorong adanya kebijakan tentang koordinasi lintas strategis kepemudaan, gitu. Baru disahkan 2017, gitu. Yang intinya sebenarnya kita kalau pengen sukses bonus demografi ini seperti banyak negara-negara maju ya kayak Korea, Singapura, China dan lain-lain itu, kalau kita memanfaatkan bonus demografi ini dengan menggerakkan potensi anak muda yang ada di dalamnya. Kalau Bung Karno kan cuma butuh 10 anak muda untuk mengguncang dunia. Indonesia udah punya 100 juta lebih anak muda. Nah sebenarnya dalam konteks itu Mas, jadi kita nggak bisa bicara cukup misalnya Mas Gibran sebagai representasi kita, kemudian kita yang lain diam-diam aja. Nah, kami menganggap bahwa figur Mas Gibran ini sebagai lokomotif karena tadi kebijakannya sudah ada, artinya itu ada afirmasi di sana ya. Pak Presiden juga sejak awal kan kebijakannya ada staf khusus milenial ya. Di BUMN Pak Erik udah dorong 10% direktur sama komisaris muda ya. Menterinya ada Mas Dito, ada Mas Nadiem ya kan. Memang yang kita butuhkan sekarang itu representasinya itu di top leader gitu. Jadi kebijakannya udah ada, di bawahnya udah, dan kan terbukti juga bahwa teman-teman muda ini kalau dikasih kesempatan dia bisa jalanin tugas-tugasnya dengan baik gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi Gus, apakah tidak cukup? Ya bangsa ini terlalu besar ya untuk tidak melibatkan anak-anak muda ini sebanyak-banyaknya, gitu. Jadi ya kita ini ikut ya melanjutkan apa yang anak-anak muda juga zaman 1908, 28 kerjain kan gitu. Mereka ada Bung Karno, Bung Hatta, tapi kan bukan cuma Bung Karno, Bung Hatta. Di belakangnya ada Syahrir, ada Tan Malaka dan seterusnya. Syahrir yang bener ya Mas? Hah? Syahrir yang bener ya? Emang ada yang nggak benar. Jadi ada sosok Gibran, jelas anak muda, secara usia muda, dikawal oleh anak-anak muda. Kira-kira gitu ya? Iya. Nah, tapi Mas Gibran ini sejauh ini ya, pandangan kita ini masih hemat ya, efisien.
belum banyak bicara atau memang diwakili oleh timnya? Gimana? Boleh cerita nggak? Ya kita pengen dengar langsung nih dari timnya karena sejauh ini ya singkat-singkat meresponnya gitu. Atau memang pembawaan, strategi atau memang ya hari ini sampai dengan sebelum bulan Januari masih diambil alih oleh tim anak muda? Enggak lah. Itu gimana? Enggak kan Mas Gibran sebenarnya kalau lihat apa yang dilakuin di Solo ya, walaupun tadi misalnya mungkin pembawaannya seperti itu, tapi kan bekerjanya nggak berhenti juga kan. Dia bangun Solo Technopark gitu ya, Shopee didatangin, ya kemudian secara ekonomi pertumbuhannya oke dan seterusnya. Jadi menurut kami sih ya kan kita harus bagi tugas juga Mas, ya kan? Ya, Mas Gibran dan kan maksudnya kita lihat juga kan waktu beliau sebelum ke KPU kan sebenarnya gagasan tentang dana abadi pesantren, gagasan tentang kredit startup milenial, ya itu benar-benar jadi kebutuhan anak-anak muda gitu. Itu jadi buat Mas Gibran itu sedikit bicara banyak kerja. Walk the talk. Ya. Sedikit bicara banyak kerja. Tapi soal dana pesantren itu katanya udah ada sebenarnya di APBN. Ya kan kalau konteksnya apa yang dibawa sama Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan persatuan, rekonsiliasi melanjutkan itu. Yang kedua keberlanjutan, yang ketiga penyempurnaan gitu. Jadi kan itu yang pengen kita perkuat kan, karena kan sudah on the track nih zaman Pak Jokowi gitu. Jadi ya mungkin yang seperti yang disampaikan sama Bu Sri Mulyani juga kan, ini udah dipikirkan. Cuma kan kadang-kadang gitu Mas, banyak perencanaan yang bagus ya, cuma kan butuh digedor nih, butuh diimplementasiin. Nah, jadi itu toh juga kan itu kan implementasi undang-undang santri yang Hari Santri Nasional itu kan kalau nggak salah ya, salah satu konsep ininya kan. Kita juga ingin dengar nih pandangan dari seorang anak muda di tim pemenangan Prabowo Gibran soal pemilu seperti apa sih yang ideal, yang diinginkan. Karena kan kita ini belum di awal sudah ada diksi yang nyebut curang lah, nggak menuju ke siapapun. Nah kita ingin dari Paslon 02 ini anak muda, pemilu seperti apa sih sebetulnya yang ideal, yang diharapkan? Saya kebetulan 2000 ke Jakarta itu 2010 ya, terus terlibat di agenda Pilpres itu ketika jadi ketua HMI 2014 kan, Jokowi JK. Waktu itu karena kita nggak boleh berpihak, ya, organisasinya maksudnya. Kalau pribadinya kan ya di situ ada Pak Jokowi yang kita anggap bisa representasi rakyat. Waktu itu ada Pak JK kan, orang baik sebagai senior ya kan. Kalau nggak ke situ dijewer pula kita. Nggak bisa pulang ke Makassar. Jadi secara pribadi waktu itu ke situ. Tapi kita bawa HMI-nya waktu itu ke gerakan pemilu cerdas dan lain-lain itu. Jadi sejak saat itu saya lihat, waktu itu kan kalau nggak salah 2 pasang juga ya. Dua. Iya kan? Ya Prabowo Hatta, Jokowi JK kan. Kemudian periode 2017 saya juga ada ya waktu itu sama senior-senior juga bantu. Waktu itu saya bareng ikut sama ininya Pak Aksal lah ya. Ikut memenangin Mas Anies di Jakarta. Kemudian 2019 naik pangkat lagi tuh. Jadi begitu Pak Erik jadi ketua TKN, Bang Rosan wakil ketua TKN, Bahlil direktur milenial, aku wakil direkturnya. Gitu. Nah, perjalanan itu yang kami lihat ya, aku secara pribadi lihat bahwa misalnya kayak waktu zaman Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin ya, itu kan di rumah itu ada 2 pilihan lah gitu ya. Satu ke Pak Prabowo Sandi, sebagian kecil aku ini di Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Kan itu ngerasain betul Mas. Dua pilihan ini benar-benar buat pemecahan itulah gitu ya. Ya saya alhamdulillah bersyukur karena keluarganya setelah itu juga adem lah gitu ya. Setelah itu bahkan saya sama kakak ipar saya itu menginisiasi dulu, mungkin masih ingat namanya Yang Penting Indonesia itu. Jadi gerakan milenial Indonesia dari Prabowo Sandi kita satuin
sama kita satu di Jokowi Kiai Ma'ruf Amin gitu. Kiai Ma'ruf Amin kan. Nah, itu pertemuan sore setelah pertemuan di MRT kan. Gitu. Jadi kan sebenarnya yang kita harapkan ya sebagai saya secara pribadi yang merasakan betul ya bahwa Pilpres itu tidak lagi harus benar-benar kita bawa gembira lah gitu. Kan pesta demokrasi kan, nggak boleh tuh menegangkan ya, terlalu menakut-nakuti ya kan ada narasi-narasi yang kalau nggak ini bubar segala macam. Nah itu anak-anak muda sekarang udah capek gitu, Mas. Diperhadapkan dengan narasi-narasi itu. Makanya kita sih bawa ini semua dengan kegembiraan ya. Kalau istilah sekarang teman-teman santuy ya. Kita have fun. Gembira karena udah tahu pasti menang atau gimana? Kalau itu kan konsekuensi dari kerja. Oh, ya kan. Aku pikir kan ada juga gembira karena udah tahu pasti menang. Ini beda. Ini mesti dijelasin dulu, Bung. Itu konsekuensi dari kerja keras. Karena ya kan? ada orang yang gembira karena sudah dapat informasi, sudah tahu lah ada kepastian ini, pasti gembira. Udah ada garansi ya. Udah ada garansi. Ini mesti clearkan dulu nih yang mana. yang pasti itu menang di atas enggak ya? Enggak. Kan politik itu kan seni memanage kemungkinan-kemungkinan kan. Ya, tapi kalau semua mungkin menang ya, sedikit kemungkinan kalah ya kan. Tapi kalau kerja keras ya pasti konsekuensinya menang. Gitu. Tapi kalau bicara kerja keras sepertinya dibanding dua paslon lain, paslon 02 ini relatif lebih santuy. Lebih santuy kan, santuy. Yang Gimana udah kemana-mana, kampanye kemana-mana. Ini cuma weekend. Kegagasan udah disampaikan kemana-mana, tapi kan Ngotot 02 gitu ini sepertinya santuy gitu kan. Santai aja lah. Santai aja gitu loh. Udah Coketin aja, senyumin aja gitu loh. Iya, itu benar loh. Itu serius. Itu mesti dijelasin loh karena publik itu melihat. Iya, apakah memang seperti itu karena yang tadi kata Mas Yogi itu mereka udah yakin bakal menang? Saya dulu setiap Atau lagi memang rapat strategi kalau udah kampanye? tahu ngintip nilai dari wali kelas naik kelas ya saya ketawa-ketawa. Santai. Beda teman yang belum tahu nilainya dia pusing, cemas gitu loh. Kita juga nggak boleh underestimate publik ya. Artinya kan sebenarnya jadi gini, kita menganggap Pak Prabowo dan Mas Gibran itu misalnya dengan tidak cuti maka nggak kerja kan. Padahal sebenarnya kan ujung dari aktivitas politik kita ini kan bagaimana kerja kita itu membawa kemaslahatan kan. Ya sekarang Pak Prabowo sama Mas Gibran itu kan lagi ada posisi. Itu. Bayangkan kalau itu ditinggal, dia dapat jabatan posisi politik, nggak ada masalah. Atau jangan-jangan kampanyenya memang modelnya begitu. Jadi Kampanyenya modelnya kerja. Tanda kutip sok kerja, sok sibuk, amanat gitu ya. Ini pasti ini arahnya ke aturan presiden yang tidak mengharuskan mengundurkan diri Ya. nih. Tapi kan Pak Mahfud juga sama masih menjabat Menko Lah iya, Polhukam. makanya itu bedanya itu loh. Pak Mahfud kan tetap kampanye kan, cuti kampanye gitu. Oh, ini bedanya. Apakah itu terus dianggap wah ini Pak Mahfud nih Tapi tadi Bung kurang Rosid amanah nih gitu. cerita 2014, 2019, artinya memang sudah familiar sekali dengan namanya Jokowi. Ya kan artinya, nah saya mau tanya nih, sekarang ini ada di 02, itu karena Jokowinya atau karena Prabowo-nya? Jadi gini, kan tadi saya sampaikan. Ini penting gini. Atau karena penugasan tadi. Loh, ini nggak apa-apa. Anak muda ini harus memang kalau jurnalis senior ini tajam-tajam. anak muda ini harus cas-cas gitu. Untung head. Jadi yang mana ini? Karena kan ada dua faktor. Satu, historical sudah akrab dengan Pak Jokowi lah dari mulai 2014, 2019 ya kan. Ada penugasan-penugasan tadi sudah disampaikan. Ada faktor Pak JK karena tokoh di Makassar kan. Nah sekarang ketika hari ini ada di posisi komandan pemenangan Fanta, lebih melihat faktor Prabowo untuk seorang Adi Rosid Hasan. Ya pasti kan, pasti Pak Prabowo sama figur Mas Gibran-nya. Iya kan. Jadi kan tadi aku udah cerita Mas bahwa Indonesia Maju ini kan Indonesia Maju itu syaratnya banyak kan. Ini kalau kita baca-baca aja ya kan pertumbuhan ekonomi kita sekarang udah 5%. Untuk menjadi negara maju kita butuh sekitar 7% kan tiap tahun kan. PDB kita baru belum 4.000 kalau nggak salah kan. Butuh 3 kali lipat ya kalau salah 12 ribuan sampai bahkan 16.000 gitu. Jadi untuk mencapai itu kan butuh akselerasi ya. Butuh akselerasi, butuh kesinambungan,
dan itu nggak bakalan bisa terwujud tanpa ada persatuan ya, atau semangat quote and quote melanjutkan rekonsiliasi yang selama ini sudah baik kan. Jadi kan Pak Jokowi ketika selesai Pilpres, beliau mengajak ya rival politiknya, dan itu saya kira tidak pernah kejadian ya di dunia yang lain gitu kan. Orang kalah diajak, ya kalah aja gitu kan. Dan saya kira tidak mudah juga menjadi seorang Prabowo Subianto. Seorang yang juga punya mimpi yang sama gitu ya, menjadi seorang presiden, kemudian kalah, dan dia mau berbesar hati ya untuk bisa ada di dalam kabinetnya Pak Jokowi gitu. Jadi menurut saya konteks itu yang kami secara pribadi, dan saya banyak bilang juga ke teman-teman ya generasi muda sekarang ya, baik teman-teman milenial, Gen Z ya, bahwa apa yang sudah dimulai, apa yang sudah diletakkan pondasinya oleh Pak Jokowi ini, sepertinya sinyalnya itu ada sama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sinyal kuatnya, ya kan? Bahwa figur inilah, karena kan kalau bicara yang lain kita bicara perubahan ya kan. Satu lagi nggak tahu mau kemana kan. Kiri kanan oke, ya kan. Nah, kalau kita butuh ketegasan itu, kita butuh yang mana nih, yang firm gitu ya, bahwa ingin melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Jadi dalam konteks itu kami melihat bahwa Pak Prabowo ini luar biasa. Yang lain ya figurnya Mas Gibran, Mas tadi kan aku udah cerita bahwa kita udah ada afirmasi kebijakannya. Di beberapa sektor penting udah ada keterlibatan anak muda, tapi kan nggak cukup. Kita butuh yang benar-benar representatif gitu ya, benar-benar mewakili, dan Pak Prabowo dengan tangan terbuka mengajak Mas Gibran tepat ya berdiri di samping. Jadi kalau dulu kita selalu marah dalam kontestasi politik kita bahwa politik itu selalu hanya menempatkan anak muda sebagai pemanis ya, sebagai pelapis dari serbuan dan segala macam. Hari ini ya udah ada anak muda nih di sisi jelas komitmennya nggak diragukan lagi gitu ya. Jadi bukan lagi lip service kayak dua yang lain bicara anak muda, tapi tim suksesnya aja muda ya kan. Kalau ini benar-benar muda cawapresnya. Kita berarti salah berpikir, Kip, di redaksi, Kip. Kita berpikirnya Pak Prabowo itu butuh Gibran supaya dapat dukungan Pak Jokowi. Ternyata enggak. Pak Prabowo membutuhkan Gibran untuk menunjukkan komitmen bahwa ada anak muda. Ya, kebetulan anak mudanya anak presiden. Kebetulan. Ya. Kebetulan. Jangan pura-pura gitu, Kim. Jangan pura-pura gitu, Kim. Jadi kita harus, ya kan kebetulan. Oh, kebetulan. Ya, katanya kan kita harus positive thinking, Mas. Harus husnudon. Enggak, kalau kita kan berpikirnya, konstruktif pikirnya kira-kira begini. Pak Prabowo butuh kemenangan ya kan, sehingga dia tarik lah. Boleh dong, anak presiden jadi wakilnya dengan harapan dapat dukungan. Ya kalau kita lihat kelihatan sekarang, ini yang minumnya banyak ini. Jadi kita salah. Dua senior ini. Kita salah, Kim. Ini benar nih penjelasan ini. Jadi sebenarnya ini komitmen terhadap anak muda. Bahwa ini nggak cuma wacana, nggak bicara soal bonus demografi, tapi konkret langsung ada paslonnya anak muda. Dan Pak Prabowo perlu diingat, Mas, itu perjalanan panjang beliau juga banyak kan. Kan kalau di survei terakhir aku baca itu, yang partai yang punya keberpihakan terhadap kebijakan soal kepemudaan itu nomor 1 Gerindra gitu. Jadi ya kan, dan kan banyak tuh sekarang caleg-calegnya segala macam yang muda-muda kan. Ini berarti kita yakin kalau kita bersaing. Bukan. Sekelas Arif Rosyid ini dia ibaratnya dia mengakui kesalahannya ketika 2014. Karena waktu itu kan ada di kubu seberangnya. Jokowi kan. Wakilnya ya Ma'ruf Amin lagi. Iya. Nah, sekarang dia mengakui bahwa memang Pak Prabowo itu komitmen kepada anak mudanya lebih tinggi. Gitu kan? Paling enggak dari Mas Yogi pengen bilang kalau Arif udah insaf maksudnya. Iya. Artinya mengakui kesalahan. Ya itu kan biasa anak muda kan? Enggak lah. Enggak juga. Tadi ada keberlanjutan. Oh, ada keberlanjutan. Bukan gitu, Kim. Kalau insaf itu bolak-balik. Oh, iya. Kalau ada keberlanjutan. Tapi kalau mau insaf nggak apa-apa loh. Itu biasa aja. Anak muda ini kan, oh ya, ternyata saya ada di seberang loh. Artinya tadi kan cerita fenomena politik 2019
di mana Pak Prabowo yang sudah berhadapan dengan Pak Jokowi 2 kali, ya kan, kemudian mau masuk. Itu nggak mudah bagi Pak Prabowo. Buat saya sih nggak mudah juga bagi Pak Jokowi. Padahal betul. Iya kan? Padahal 2019 pasangannya Prabowo lebih mudah dibanding pasangannya Jokowi. Ya. Iya lebih mudah. Tapi dukungnya tetap Jokowi. Makanya dia baru menyadari sekarang. Enggak lah, kan Maya tadi bilang itu kan. Iya kan? enggak kan gini kan. Kalau Pak Prabowo ya waktu itu tidak berbesar hati lah ya untuk bergabung dalam kabinetnya Pak Jokowi, ya mungkin pilihan kita beda lagi kan. Ya kan bisa begitu kan. Tapi kan karena anak muda ini pengen selalu bicara yang maju, pengen ada gitu ya. kepastian terhadap masa depan seperti apa, ya kan anak-anak ini kita tanya, Mas, besok mau visi yang mana? Ya saya mau akses terhadap lapangan kerja mudah, ya. Tahun depan begitu saya masuk gaji naik, ya kan. Kalau yang pengusaha gimana saya bisa dapat kredit misalnya, kemudahan berusaha dan segala macam. Itu kan sudah mulai dibangun semua infrastrukturnya sama Pak Jokowi kan. Jadi tinggal melanjutkan. Jadi kalau bicara berubah, bicara apalagi yang nggak jelas kan itu bingung juga ntar kita. Apalagi yang nggak jelas, jadi lebih baik yang berubah daripada yang nggak jelas gitu. Lebih baik yang maju. Yang maju. Indonesia maju. Indonesia maju. Makanya bersama. Kalau saya sih berpikirnya lain, Kim. Kalau lihat Pak Prabowo tidak mudah bergabung. Tapi kalau ngeliat hari ini didukung penuh oleh seorang Jokowi, apa yang dikerjakan Pak Jokowi kalau disebut didukung pengorbanan? penuh ya? Loh ya iyalah. Lah salah satunya beberapa orang-orangnya dapat penugasan untuk kalau nggak didukung penuh, mana ada anaknya dikasih jadi wapres. Ya. Kan itu Tadi gampang. katanya kebetulan. Mana ada tim sesnya yang dulu ditaruh di situ. Gitu iya. Dulu tim sesnya ditarik. Ini contohnya di depan kita. Itu kan bentuk dukungan penuh kan itu. Mana ada staf susnya juga ikut dukung di situ. Iya. Iya. Ada beberapa nama lah yang memang orang kepercayaan Joko Widodo kemudian diajak untuk diminta untuk jangan-jangan, makanya tadi saya bilang jangan-jangan penugasannya langsung presiden. Tapi kan karena terkonfirmasi tidak atau minimal tidak membantah. Itu kan ya kita nggak bisa sebut penugasan dari seorang presiden. Iya. Anggap saja panggilan hati, Mas. Iya, Panggilan hati, panggilan politik. Karena tadi, nah, insaf tadi, anak muda ingin keberlanjutan dan sebagainya. Kita juga sama lah ya. Kita ingin pasti kita. Alhamdulillah. Salaman dulu dong. Oh, salaman. Clear kita. Kita ingin keberlangsungan. keberlanjutan itu maksudnya gimana, Mas? Keberlanjutan pemilunya. Oh. Artinya kan sempat ada isu 3 periode. Artinya ada pemilu. Kirain keberlanjutan sudah satu frekuensi. Oh, kalau keberlanjutan itu semua sama lah. Kita ingin lebih maju, lebih bagus. Iya, Tapi iya, pertanyaannya, betul. apakah itu hanya bisa dijalani atau bisa dilalui oleh orang yang ditunjuk oleh presiden dalam konteks konsultasi ya? Kalau kita sepakat semuanya boleh maju mencalonkan diri, artinya di situ ada posisi. Ini kita diskusi. Ada posisi di mana negara itu harus bisa menahan diri untuk memberikan kesempatan. Itu kan yang cara sama. Untuk menunjukkan bahwa kita komit kepada pemilu yang jujur dan adil. Nah, Anda melihat apa yang terjadi sekarang ketika orang menyebut ya ada peranan karena ada anaknya, ada proses di MK yang menuai kritik meskipun artinya sudah ada mahkamah kehormatan. Dari sisi anak muda yang ada di 02, Anda mau merespon apa? Ya tadi ya Mas, bagi kita kepastian terhadap masa depan itu yang adalah segalanya sih. Ya. Jadi bagi kita kan yang diwarisi sama apa yang terjadi hari ini kan kami semua gitu, adik-adik kita ya, mungkin anaknya panjenengan berdua kan gitu. Jadi itu sebenarnya yang kami melihat bahwa yang utama dari semua urusan tadi kan politik itu harus membawa kemaslahatan ya. Jadi ketika politik ini ada kepastian ya bahwa nilai kemaslahatannya atau nilai kebermanfaatannya lah gitu ya buat anak muda itu jauh lebih besar ya, kenapa enggak gitu. Sekalipun yang menyoal itu misalnya anak muda, ada sebagian besar anak muda yang bukan sebagian besar lah, ada kelompok anak muda yang ya namanya kan taat konstitusi, itu kan harus dijaga. Negara sebesar apapun, semaju apapun, konstitusi negara itu harus dijaga, meritokrasi harus dijaga. Anak muda yang progresif adalah anak muda yang tidak mau dibelikan privilege, tapi anak muda yang berkeringat. Itu kan fakta yang ada kan. Nah, aku pengen dengar nih kira-kira. Ya, kan itu semua sah-sah saja ya. Itu kan dalam proses demokrasi kita kan semua orang punya
punya hak Perspektif. bicara ya, punya perspektif yang berbeda ya kan, itu sih wajar aja. Cuma kan prosesnya ini kan misalnya di MK kan sudah dilalui semua proses hukumnya segala macam kan. Itu bahwa ada yang Mas Gibran misalnya memperoleh kesempatan itu kan ternyata sebenarnya bukan cuma Mas Gibran kan gitu. Jadi yang kita pengen bilang bahwa ini kamar yang berbeda ya, yang aku sendiri juga kan disiplin keilmuannya misalnya kesehatan kan ya, di kebijakan kesehatan gitu. Jadi ini prosesnya udah jalan ya, ada sesuatu yang juga sudah dinilai misalnya oleh MKMK dan seterusnya kan, ini udah selesai. Bahkan keputusan terakhirnya kan juga sudah nggak boleh ini lagi kan gitu. Jadi ini satu hal, tapi yang jauh lebih besar bagi kami itu adalah bagaimana menatap masa depan Indonesia ini menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Kita pengen ada keberlanjutan ya, apa yang sudah dibangun Pak Jokowi misalnya dengan Indonesia sentris ya, membangun IKN, kemudian hilirisasi, distribusi kegiatan-kegiatan nasional juga kan di Papua ya, tahun depan di Aceh misalnya PON dan seterusnya. Jadi itu yang kami anggap bahwa, dan kan bisa aja Pak Jokowi bangun di Jawa aja kan bisa aja gitu. Toh ceruk suara terbesar di Jawa kalau misalnya dia pengen bicara tentang populis kan. Tapi ini tetap bangun di luar Ini Jawa. tetap membangun di luar Jawa. Meskipun di Solo tetap diperbanyak Solo. Iya kan, Solo ini di Jawa Tengah juga kan potensinya besar juga kan gitu. Jadi ini kan, dan kan ada wali kota progresif di sana. Jadi karena anggaran APBN-nya juga progresif masalahnya. Ya kan kalau tidak ada kemampuan ya, seorang anak wali kota atau anak muda, nah itulah butuhnya kita wali kota muda Mas. Jadi pikiran-pikiran, eksekusi, anggaran pun juga nggak akan dibiarkan kalau oleh wali kota yang bukan anak muda kira-kira gitu. Ya, dan kan terbukti kan, yang repot kalau dikasih afirmasi nggak jalan. Tapi kalau ada keberpihakan, dan itu Mas, itu menurut saya yang selama ini kita lupa ya, bahwa keberpihakan terhadap orang muda itu menurut saya yang selama ini sejak 2010 perjuangkan itu sekarang itu utama gitu. Gitu. Keberpihakan ya. Karena ya minta maaf, jumlah kita besar gitu ya. Kalau tidak ada yang punya keberpihakan ya, mendorong afirmasi anak-anak muda ini untuk bisa tampil ke depan itu selamanya sih kita selalu akan nah setelah keberpihakan harus ada afirmasi, harus ada representasi. Gitu. Dan itu sudah dijawab dengan mencalonkan seorang Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebagai anak muda. Sebagai anak muda. Anak muda loh ya, bukan anak presiden. Itu kan kebetulan. Itu kan kebetulan. Tapi kalau anak mudanya tadi sudah dijelaskan. Nah, saya itu penasarannya begini. Seorang Arief Rashid tadi cerita kan, di HMI udah pastilah, udah teruji lah soal tahan bantingnya, dari banyak angin ribut namanya HMI kan pasti biasa lah itu dinamika. Iya, Yakuza Mas. Oh iya, kemudian pernah ada di tim pemenangan, bahkan pernah tadi ditugasi oleh Pak Erwin Aksa di Pilgub DKI dan berhasil. Pak Aksa Mahmud ya. Nah, sekarang ada di tim pemenangan seorang Pak Prabowo. Saya ingin menggali bener nggak nih sekalian Pak Prabowo, tolong dicek Pak Prabowo. Apakah komandannya ini paham betul nih soal Pak Prabowo? Apa yang Anda bisa jelaskan ke anak muda seorang sosok Prabowo dari kacamata seorang mantan ketua umum PBHMI? Penting ini, jangan sampai komandannya fit and proper test jadi kandidat komandan. Iya dong. Bisa direvisin kalau salah. Makanya masa cuma dari tadi Gibran terus. Jangan lupa presidennya Pak Prabowo gitu. Mesti kita pengen tahu juga apa yang Anda bisa jelaskan, sejauh mana Anda mengenal sosok Pak Prabowo. Jadi awalnya kan tadi ya perkenalan ketika Pak Prabowo itu dengan lapang dada gitu ya, menerima kekalahan dan bisa masuk ke situ. Dan ketika dia masuk ternyata kan sebenarnya nggak lapang dada juga, sempat mengepung Bawaslu. sempat ada perang-perang kecil. Itu kan terekam oleh sejarah. Bahwa kemudian ujungnya ada peristiwa MRT, itu lain cerita. Yang dimaksud dia itu udah ada ujungnya aja, Ki. Udah ada ujungnya. Mau berbesar hati bergabung. Saya cuma mengingatkan Arief aja biar nggak lupa. Gimana? Kan awalnya dari situ lah ya kita lihat, dan kan setelah lihat kinerjanya, beliau salah satu menteri yang paling dianggap
perform lah ya. Iya, karena anggarannya paling besar. Ya, ya itu kan sama juga. Lah iya, berarti kan kerjanya banyak kerja kan banyak, gitu. ya. Anggap saja Banyak seperti itu, yang kan. dikasih besar nggak habis. Tapi kan. nguap, nggak habis, Nggak habis, nggak produktif. nguap, ya kan, korup dan lain-lain. Nah, setelah itu ya kita baca dong pikiran-pikiran beliau interaksi kan, gitu, betul. Dan ketika misalnya di banyak kesempatan kan beliau selalu cerita, kita ini bangsa yang besar ya, masa jam tangan buatan luar negeri ya, dan lain-lain. Itu kan dan misalnya juga ya, terakhir beliau sampaikan soal makan siang gratis. Itu kan bagi pengusaha ya. Saya kebetulan di HIPMI, di Kadin juga kan, di Badan Ekonomi Syariah. Itu melihat bahwa disitulah pemahaman ya Pak Prabowo ini terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mendasar gitu. Misalnya kita pengen jumlah pengusaha Indonesia ini untuk menjadi negara maju 10-14%. Ya. Tapi kalau nggak ada kebijakan yang berpihak sama mereka, itu sampai sekarang 3,7%, Mas. Gitu. Jadi hal-hal itu, nasionalisme yang tinggi itu, dan waktu aku baca bukunya belakangan ini juga ya tentang transformasi Indonesia itu, misalnya beliau ceritakan waktu mendirikan partai Gerindra, ya berpolitik itu setelah kita memiliki segalanya, ya politik itulah yang jalan politik itulah yang harus kita perkuat ya, maksudnya politik ya harus dimaknai sebagai memperluas kebermanfaatan, ya kemaslahatan ya, bagaimana kita melihat bahwa kata beliau itu kemiskinan masih hadir, kebodohan dan segala macam. Nah hal-hal itu kan yang perlu benar-benar dikerjakan gitu ya, tidak selagi sekedar balik mundur saling menyalahkan, tunjuk sana tunjuk sini, ini yang salah ini segala macam. Karena kan Pak Prabowo selalu membahasakan itu kan, bahwa keberlanjutan itu ya semua yang ditinggalkan yang baik oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, mulai dari Jokowi, SBY sampai Bung Karno, itu harus semua dilanjutkan gitu. Nah, keberlanjutan itu yang begitu beliau bicara itu nasionalismenya tinggi, ada afirmasi kebijakan terhadap terhadap anak muda dan segala macam. Di situ jatuh cinta, kesemsem lah ya. Gitu. Oh ini itu sebelum diperintahkan atau apa? Setelah setelah baca buku dulu. Baca buku dulu. Setelah ditugasi baru baca buku dulu. Untuk menenangkan diri, bener nggak nih pilihan gue ini? Menguatkan. Mana yang lebih kuat? Karena pemahaman atas sosok seorang Prabowo dari seorang Arif Rosyid, atau karena penugasan dari? Saya berangkat tadi dari pikiran, mulainya dari 2019 itu kan, setelah pemilihan belum ada penugasan presiden. Masih jauh 5 tahun Mas. Udah mulai tertarik ya, udah mulai benih-benih cintanya udah muncul ya. Jadi ini ketemu, ini pas gitu. Nah, ini penting, kenapa? Karena ini sekaligus memberikan gambaran bahwa kalau seorang komandan pemenangan berpikir dari mulai kagum atas pikiran calon atau jagoannya, itu biasanya akan berdampak serius ke bawah. Iya, karena ini juga menjawab pertanyaan karena bagaimanapun seorang Arif Rosyid ini kan aktivis ya. Iya. Ketua umum PBHM itu bukan jabatan yang sembarangan. Itu berdarah-darah betul bisa sampai di posisi itu. Gitu. Minimal ketua umum lah, kayak Anas Urbaningrum kan juga ketua PB mantan juga. Maksudnya apa kaitin sama Anas? Lo enggak, maksudnya minimal kalau udah jadi ketua umum PBHMI itu minimal itu ketua umum partai. Contohnya Anas Urbaningrum kan itu kan ketua umum PBHMI. Kok milihnya Anas itu loh, kan banyak ketua umum PBHMI yang lain. Gitu Akbar Tanjung. Nah, misalnya gitu lah. Minimal. Iya, dan memilih misalnya memutuskan mendukung misalnya agak ke belakang ya, misalnya seorang Prabowo Subianto yang oleh sebagian aktivis yang sekarang masih di luar gitu loh, dianggap punya rekam jejak yang dalam tanda kutip ya anti demokrasi di masa lalu misalnya. Itu yang menurutku tadi menegaskan itu, berarti dengan baca-baca buku-bukunya, berubah pikiran lah, dengan berinteraksi. Paling nggak dimulai oleh seniornya, namanya Budiman Sujatmiko. Kurang aktivis apa? Kan udah di sana. Kan sudah di sana. Kalau kita bicara soal 98 dan sebagainya, Budiman Sujatmiko sebagai salah satu tokoh reformasi. Sampai hari ini juga kan belum ada pembuktiannya juga. Kan? Iya, belum ada pembuktian. Itu kan isu 5 tahunan ya.
Isu 5 tahunan setiap muncul ya. Tiap tahun muncul. Enggak juga, kalau soal ini kan keputusan Wanjaktinya masih ada kan. Ya, ya. Cuman itu udahlah, kita tidak bahas. Kita tidak bicara itu. Kita bicara itu konteksnya sebagai seorang aktivis, misalnya Arief Rashid memutuskan misalnya untuk mendukung orang yang dianggap, saya bilang dianggap ya, seperti itu gitu loh. Berarti kan Tapi ternyata terjawab dengan situasi yang sekarang. Artinya ada tantangan zaman. Dia membaca buku. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada Jadi orang selalu berpikir sesuai dengan logika zamannya. Ya, Arif ini sedang membaca buku, sudah membaca buku. Kebetulan ada penugasan dari seseorang yang dia tidak bisa tolak. ya. Pastilah. Amanah. Ya kan? Diamanahin, dikasih tugas dikasih amanah. diamanahi untuk ngawal seorang Prabowo sampai ke kursi presiden, kan gitu kira-kira kan? Nah, dengan pemikiran-pemikirannya. Nah, sekali lagi, kalau soal ide ingin memajukan Indonesia, rasanya semua paslon yang sesuai undang-undang dan syarat-syarat pencalonan itu sudah disahkan KPU punya semangat yang punya sama. hak yang sama, punya semangat yang sama. Betul. Artinya Anda melihat ini bagaimana? Apakah dengan demikian kan orang-orang ini yang sudah ditetapkan oleh KPU, 3 paslon ini kan harusnya punya hak yang sama, punya keleluasaan untuk melakukan kampanye yang sama, gitu kan? Itu yang tadi saya sebetulnya ingin tanyakan. Pemilu menurut anak muda. Saya baca dari sebagian yang saya baca minimal, anak-anak muda juga menginginkan itu. Dan itu adalah jalur anak muda. Jadi anak muda itu ingin sesuatu yang progresif, berkeringat, berproses gitu. Tidak mengandalkan privilege. Maksudnya apa nih? Ya keistimewaan lah gitu. Iya, Kan keistimewaan. katanya anak muda itu gitu, suka sesuatu yang menantang gitu loh. Ini dia udah membuktikan. Lah iya kan, saya kan tidak bilang enggak. Oh, setuju gitu maksudnya. Hati-hati Gus, jangan ini soalnya lagi fit and proper di depan Pak Prabowo ini. Jangan sampai direvisi di kita ini, jangan setelah ini ditonton, Rosid kamu salah kamu bicara. Iya kan, jangan gara-gara kita. Makanya kita kasih kesempatan anak muda lah. Ya sah-sah juga sih Mas ya, kalau misalnya bicara soal privilege ya kan, kita ini, saya misalnya nggak bisa milih kan lahir dari rahimnya siapa ya kan. Dan kan kalau kita lihat ya, kepala daerah misalnya kan kalau salah ada sekitar 15% ya yang tadi kan kalau nggak anak ke istri misalnya saudara segala macam kan lingkungannya ya apalagi anak kan sejak lahir Mas, dia dengar mungkin sejak dalam perut kali ya, udah dengar dinamika politik ya kan, kejadian apa segala macam. Jadi kan itu yang membuat ya saya kira teman-teman yang kebetulan lahir di dalam keluarga yang memang sudah sejak berpolitik sejak lama itu pengetahuan ya atau kecepatan dia dalam belajar, dalam memahami situasi itu juga terbentuk gitu. Gitu. Kenapa misalnya ya kalau bicara ini mungkin agak karena yang nanya juga Gus kan, misalnya Rasulullah SAW ya, saya nggak bermaksud membuat ini sama-sama, tapi misalnya kenapa dari sekian sahabat itu yang paling hebat itu Ali bin Abi Thalib kan, itu kan karena Ali bin Abi Thalib sejak kecil ya dididik, beliau belajar segala macam sama Rasulullah kan, kemudian akhirnya jadi menantu gitu. Jadi hal-hal itu sekali lagi kita nggak bisa memilih gitu ya, bisa lahir dari mana segala macam. Yang penting kan kita komitmen kita untuk mau belajar, untuk mau mewakafkan diri gitu ya terhadap kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang lebih kecil dan seterusnya gitu. Privilege satu hal, kemudian cara juga satu hal kan. Artinya cara untuk meraih tujuan itu kan hal lain kan. Nah, Anda melihat ya pasti udah berinteraksi, komandan itu kan nggak mungkin lah nggak berinteraksi. Oke lah kalau sama Pak Prabowo kan ada kesibukan mungkin atau juga usia juga masih berjarak. Kalau sama Mas Gibran intens gak berinteraksi? Ya beberapa kesempatan saya apa kesan Anda? Bareng beliau pembelajar yang cepat ya. Beliau mau ada di tengah-tengah masyarakat, beliau mau mendengar ya apa yang menjadi kebutuhan anak-anak muda ya. Beliau mau bagi anak muda itu sesederhana, kamu punya waktu nggak sih buat misalnya mendengar apa yang menjadi aspirasi kami dan seterusnya gitu. Kita akhirnya punya banyak teman di mana-mana kan karena itu Mas. Jadi makanya setelah berinteraksi di dalam kesempatan itu ya kita bertukar pikiran sama Mas Gibran. Saya nitip harapan ya. Dan sampaikan Mas, panjenengan adalah simbol generasi kita sekarang ya. Lokomotif tadi, representasi
yang mana betul-betul harus membawa gerbong besar anak muda ini menjadi sebuah kekuatan gitu, tidak hanya dipakai untuk cari suara gitu kan. Dan beliau setuju Itu Anda sampaikan langsung. Aku sampaikan langsung. Apa Beliau respon dia? Iya, beliau setuju, sepakat, Mas. Kita Senyum ke aja, depan. senyum. Enggak kan? Enggak dong. Enggak. Maksudnya apa? Kalau boleh tahu apa? Ya beliau itu? sampaikan itu, kita Sepakat. harus Mas, karena tantangan kita ke depan jauh lebih kompleks gitu ya, jauh lebih ini dibutuhkan kecepatan, dibutuhkan eksekusi gitu ya. Kalau Anda menilai dia sosok yang apa? Sosok yang orangnya humble, Dia bersahabat ya, bersahabat, humble, hangat ya. nggak terlalu ya mungkin orang melihat ya anak presiden ini harus lewat, Iyalah, nggak bisa. harus terlalu birokrat segala. Beliau enggak. Beliau Enggak, bisa ya. langsung. Oh. Jadi kemarin misalnya pada saat CFD kan kita olahraga, beliau turun, malah beliau yang duluan di depan daripada yang lain gitu, turun ke bawah gitu. Oh, yang CFD kemarin yang itu. CFD kemarin gitu, itu kan teman-teman yang lain di dalam gitu kan. Jadi Karena kan kita belum sepertinya Mas Gibran perlu kita undang ke sini Ya juga. tergantung komandan Fantanya lah. Kalau komandan Fantanya bisa menghadirkan Mas Gibran ke sini, kita bisa bercerita. Ini sekaligus proposal ya. Oh iya dong, langsung on air. Langsung Gitu. on air. Lah iya, Langsung. kan akan lebih bagus ketika gagasan-gagasan itu muncul dari disampaikan. orangnya langsung. Ya, kayak gini kan kita tadi mendengarkan. Oh ternyata. Jangan-jangan ini gagasannya Arif Rashid bukan gagasannya Gibran kan gitu. Ya tapi paling kan dia representasi. Enggak lah, kan dia paslon. representasi. Ya, kan? Paslon. Ya kalau representasi kira-kira kalau tim sukses biasanya kerjanya bagus, calonnya jadi dari sekian banyak kursi itu pasti akan prioritas. Iya, iya. Kalau politik itu katanya loyal dan sabar. Loyal dan sabar ya. Ya, ini kata politisi-politisi senior. Loyal, sabar. Berarti itu loyal dan sabar itu ada di Pak Prabowo. Contohnya. Iya, iya. Iya kan? Karena Pak Prabowo Ini terima kasih banyak loh Mas. Iya. Udah menjadi Sabar. penyambung lidah. Oh iya. Sabar kan. Ya loyal dan sabar dia yang bilang kan. Ada dari mulai tahun 2009. Iya. 2009, 14, 19. Sekarang 2024 ya. Sekarang 2024. Iya. Jadi loyal kepada apa? Loyal kepada pemilu. Karena ikut terus. Loyal kepada bangsa dan kepada negara. bangsa dan negara. Kepada Dan bangsa sabar. negara. Dan sekarang dapat, kalau boleh dibilang dapat keuntungan besar. Kenapa? Karena didukung oleh seorang presiden kamu. Dan itu merupakan hasil dari loyal dan kesabaran itu. Ini tadi kan disampaikan. Sekarang kita mau tanya. Tadi sudah mengenal Pak Prabowo, mengenal Gibran, berinteraksi, anak muda. Sekali lagi saya ingin tanya. Seorang Arif Rashid kan nggak mungkin kalau dibilang nggak kenal sama orang yang satu ini, Anies Baswedan. Iya, iya. Apa pendapat Anda sebagai seorang yang pernah ada di tim pemenangannya waktu running gubernur 2017? Lo jujur lo. Iya, iya. Iya. Iyalah. Lo iya. Iya. Jujur, Jangan bukan nipu ini. Iya bukan. Harus jujur. Kanda soalnya. Kanda ini soalnya. Jadi kalau ditanya, wah saya nggak kenal, nggak mungkin. Nggak mungkin. HMI. Kanda. Ya. Di HMI yang nyalon kan bukan cuma Pak Mas Anies ya, ada Pak Mahfud juga. Pak Mahfud bahkan aku ketum HMI, beliau koordinator presidium kami. Tapi Mas yang Anies kita juga di situ. tapi kan bedanya Pak Mahfud dan Pak Anies bedanya adalah dia tidak pernah ada di tim pemenangannya Pak Mahfud. Iya. Tapi kalau di Anies kan ada, pernah jadi Ya, tim pemenangan ya, ya. gubernur. Nah, Ya, jadi ya. saya ingin tahu apa pendapat seorang Arif Rashid, Komandan Fanta. Ya, saya kira orang-orang yang dapat, jadi gini, 270 juta orang, kemudian ada 6 orang yang terpilih gitu ya, dalam kontestasi itu kan orang pilihan gitu ya. Khusus untuk Anies Baswedan? Nah, ya sama dalam konteks itu kan, ya Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Mahfud, kemudian siapa? Caimin ya, Caimin senior beliau ya. Ya, PMI. Senior PMI kan, itu semua orang-orang terbaik gitu. Dan Jadi 6-6-nya ini orang terbaik. orang terbaik, tapi kan kita sedang memilih yang terbaik daripada yang Terbaik. terbaik itu kan, ya kan. Nah, Kita kalau gitu, milih yang lebih Pertanyaan sesuai langsung dengan saja, Mas. zamannya. Langsung saja. Pertanyaan, jadi lebih baik mana Prabowo sama Anies gitu maksudnya? mana Iya, gitu? kira-kira gitu. Kalau lebih baik pasangan yang lain, saya pasti jadi tim mereka. Oh iya. Karena Tapi kalau- lebih baik Prabowo dan Mas Gibran, tentu saya jadi tim mereka. Oke. Jadi kalau ditanya soal sosok Anies Baswedan di mata seorang Arif Rashid Hasan, apa yang mau disampaikan? Ya Mas Anies cerdas ya. Beliau punya pengalaman juga ya sebagai gubernur segala macam. Tapi kan tadi kan kita sedang memilih yang terbaik daripada tapinya, yang ada Mas. ya. Ada tapinya. Iya. Takut dimarahin. Jangan muji-muji orang lain.
ini kompetitor kok dipuji-puji. Dia mau bilang itu senior saya di HMI. Kira-kira gitu. Ya, yang lain juga harus maklum. Oh maklum, oh iya. Tapi kan kerjanya kalau saya main kerja buat kasih suara ke Anies baru masalah. Oh ya. iya. Tapi kalau kerja saya, coba lihat nih. Pemilih muda, itu udah garansi. Ini sampai ke hati nih dari mana? Tenang Pak Prabowo, ini orang potensial dan loyal Pak Prabowo. Tenang Pak Prabowo. Pak Prabowo, Ya, kita ada di tenang. sini. Iya, Apa, ya kan? tenang. Enggak, ini kenapa gue tanya itu? Karena konteksnya dia tadi cerita pernah jadi tim pemenangan Anies di Gubernur DKI. Iya. Artinya ada berinteraksi. Kebetulan sekarang running juga di presiden. Betul. Kita ingin tahu. Betul. Dari kan boleh juga kan ditanya Boleh gitu. dong. Boleh Tadi kan? aku udah Jadi jawab, cerdas kan? gitu ya. Iya. Pertanyaan nakalnya jangan-jangan kalau ada penugasan dukung Anies lagi. Iya, nggak ke sana. Yaitu artinya ini kan penting juga bahwa kan tadi politik ingin politik yang Iya, riang gembira, ya kan, katanya kan santuy. gitu kan. Iya, betul, Artinya pandangan dari masing-masing tim ses itu terhadap calon yang tidak didukung juga tetap baik-baik aja. Nanti kan? yang usil dipotong-potong ya. Enggak, jangan dong. Ini artinya kan Nggak tetap apa-apa, ya kan? gitu. Jadi itu penting. Nah, sekarang kan wacana satu putaran itu kan sangat kuat tuh dari 02. Wah, satu putaran. Semua pengen kayaknya ya. Iya. Kan semua juga, 1 sama 3 juga saya. Kalau satu putaran semua nggak ada pemilu dong. Penunjukan. Tapi kan persoalannya yang realistis yang mana? Nah, Ya, coba jelaskan. ya. Coba jelaskan yang realistis menurut tim 02. Ya, yang realistis, Nah. 2 pemilu Pilpres, itu yang bertarung siapa kan? Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ya kan? Terakhir Pak Jokowi berapa tuh? 56 kalau nggak salah, 57 ya. Ya. Ya kan? Sekarang yang bertarung Mas Gibran 40 sekian, Pak Prabowo 40 sekian kan. Gitu. itu 2019 yang bertarung 2 orang 2014, itu. 2019 kan ya, sama, 2 orang ya itu. kan? Nah, sekarang Ya sekarang ada Pak Prabowo maju, kemudian Mas Gibran ya tadi sebagai representasi keberlanjutan juga dari apa yang sudah diletakkan Pak Jokowi kan. Gitu. Oh, jadi sekarang Jadi, kira-kira mau ya, bilang bahwa yang dulu bertarung 2 kali 2014 2019 justru malah bergabung gitu. Bergabung, yang lain sisa-sisa dikit kita bagi-bagi kan. Ya kan? Ini sekaligus mengonfirmasi bahwa betul 02 ini ada Pak Jokowi di belakangnya. Ya kan kita juga kan nggak bisa misahin, benar-benar misahin itu kan. Tapi kan yang masalah kalau ya terang-terangan kampanye kan nggak pernah beliau kampanye terang-terangan kan. Jadi yang sering itu adalah nggak terang-terangan. Iya. Ya nggak boleh juga. Nggak boleh? sebenarnya kan. Iya kan. Iya. Kalau misalnya hitung-hitungan kan selalu ada probability kan. Kalau satu putaran nggak berhasil akan ada 2 putaran. Ya. Banyak orang menyebutkan 02 ini udah pasti masuklah putaran kedua. Kobul. Wabul kan kira-kira gitu kalau masuk putaran kedua. Itu kira-kira paling realistis akan bergabung dengan 01 apa dengan 03 dalam kesampingan lah tadi karena dekat dengan Mas Anies. Menurut pandangan Anda? Mana yang Maksudnya, lebih realistis? Lebih untuk Kalau maksudnya misalnya untuk untuk lawan gitu atau apa? iya, untuk bergabung. pemilu, bergabung. Oh, maksudnya untuk koalisi. Iya. Ya, saya kira kalau lihat Paling semangatnya Pak Prabowo selama ini kan semangat rekonsiliasi yang dibawa ya. Jadi siapapun kita dengan sangat terbuka gitu ya. Siap Pandangan subjektif bergandengan Anda? tangan. Ya keduanya kan tadi Mas, keduanya ini kan orang-orang terbaik ya kan. Keduanya orang terbaik, orang pilihan lah ya, lahir dari proses politik juga kan, dapat tiket partai politik segala macam. Jadi kita sih keduanya gembira ya kan. tapi kalau sama Anies Kalau bisa jadi- dua-duanya bareng. Tapi kalau sama Anies jadi bingung Mas nanti. Kenapa? Ya kan yang satu melanjutkan, satu perubahan. Nanti baju mundur, Bro. Oh iya kan bergabung gitu ya. Bergabung. Apa yang Anda mau sampaikan ini sebelum terakhir? Anda mau sampaikan kepada anak-anak muda ya kan soal alasan soal keberlanjutan, alasan anak-anak muda harus ada di belakang 02, soal memilih itu pilihan nantilah. Ya. Tapi kenapa ada di mendukung ide dan gagasannya 02? Iya, makasih sebelumnya ya udah diundang Gus dan Mas di kesempatan baik ini ya. Yang pasti kita harus menyadari ya bahwa politik itu adalah jalan yang lapang gitu ya untuk
memperluas ya kemaslahatan. Itu komitmennya doktrin organisasi dulu begitu soalnya. Pokoknya dimanapun kamu menjejakkan kaki harus ada kebermanfaatannya, harus ada kemaslahatannya. Jadi politik itu ya harus ke sana yang ideal gitu. Sehingga menurut saya dalam proses politik ini ya teman-teman ya utamanya yang generasi muda ini harus bisa melihat ya siapa yang akan membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju ya, bangsa yang di masa depan itu kita bisa bangga gitu sebagai seorang Indonesia gitu ya. Di mana-mana kita ngaku orang Indonesia dikenal gitu ya. Negara kita maju, rakyatnya sejahtera dan seterusnya. Dan menurut saya itu tidak bakalan bisa kita wujudkan tanpa ada kepemimpinan yang kuat ya, tanpa ada visi keberlanjutan di sana ya. Dan yang paling penting harus ada representasi anak mudanya gitu, karena kita selama ini hanya jadi buih ya. Kita selama ini hanya diminta mencari suara sebanyak-banyaknya. Setelah pemilu ya disapa alhamdulillah ya kan. Dikasih kesempatan tapi masih terbatas. Nah, sekarang saatnya ya. Presidennya senior ya. Wakil presidennya muda. Jadi ini yang bagi kami yang selama ini kami perjuangkan gitu ya. Bagaimana agar representasi anak muda itu terang benderang. Dia tidak sekedar lip service, dia tidak sekedar hanya pemanis ya dari kontestasi yang ada gitu. Anak muda dan syukur-syukur berasal dari keluarga yang powerful. Ya anak muda aja. Anak muda aja. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you.